Baik, selamat datang kembali di channel Economic Insight One, channel yang membahas tentang perkembangan saham dan juga kemudian emas ya dan mata uang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup sangat menarik ya, yaitu tema kali ini adalah asing borong saham ini saat IHSG anjlok dan kira-kira apa yang mereka lihat. Nah, dalam video ini kita akan jadikan bahan ini sebagai sebuah evaluasi terhadap saham-saham yang sedang diperdagangkan dan juga sedang kita pertahankan. Nah, dukung channel ini dengan cara subscribe video ini dan kemudian like dan berikan komentar kalian di kolom komentar sehingga video ini bisa tersebar luas dan bermanfaat bagi banyak orang. Baik, langsung saja kita akan coba kemudian mengupas kira-kira asing. Kenapa asing menjadi berminat kembali untuk berinvestasi saham yang sebelumnya banyak dana asing yang keluar dari saham Indonesia? Nah, ketika mayoritas investor panik melihat IHSG kita anjlok hampir 3-4% bahkan pada perdagangan, maka investor asing justru melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka diam-diam memborong beberapa saham tertentu dalam jumlah yang sangat besar. Kita tahu hari ini IHSG bergerak belum begitu stabil dan masih terjadi penurunan, namun ternyata faktanya banyak investor-investor asing yang mulai mencicil saham mereka. Apa mereka melihat peluang yang belum disadari oleh pasar? Mari kita coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah hari ini yang menjadi fokus daripada investor asing yaitu salah satu saham yaitu Bumi. Bumi jadi buruan utama pihak investor asing hari ini. Saham pertama yang paling mencolok yaitu ya Bumi. Investor asing mengakumulasi sekitar 561 juta saham Bumi dalam satu hari perdagangan. Ini bukan angka yang kecil. Jika investor asing berani masuk sebesar itu saat pasar sedang panik, berarti mereka akan melihat sesuatu. Kenapa Bumi? Alasan pertama adalah karena memang faktor energi global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat sehingga pasar mulai mengkhawatirkan pasokan energi dunia. Kondisi ini sering membuat investor kembali melirik saham-saham energi dan batubara. Alasan kedua adalah karena faktor valuasi. Bumi sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dibandingkan periode bullish komoditas sebelumnya. Bagi investor institusi, kondisi seperti ini sering dianggap sebagai kesempatan untuk membeli aset murah. Dan alasan yang ketiga, yaitu ketika harga batu bara masih berada di level yang relatif menguntungkan, investor besar biasanya mulai menghitung kembali potensi laba perusahaan tambang. Nah, lanjut ke saham yang kedua, yaitu TPIA. Saham konglomerasi yang mulai dilirik kembali oleh investor asing. Saham kedua ini adalah TPIA, di mana asing mengoleksi sekitar 143 juta saham. Banyak investor mungkin mulai heran, kenapa TPIA? Kita lihat pergerakan TPIA dalam beberapa waktu terakhir itu turun sangat luar biasa. Padahal pasar pun belum kondisi pulih, bahkan sejumlah saham masih dalam kondisi turun. Jawabannya tentunya ada pada proyek jangka panjang. TPIA bukan sekedar perusahaan petrokimia biasa. Perusahaan ini sedang membangun fondasi untuk ekspansi industri kimia dan hilirisasi yang menjadi fokus pemerintah Indonesia. Investor asing umumnya menyukai perusahaan yang memiliki posisi dominan di industrinya, proyek jangka panjang, dan kemudian serta dukungan grup usaha besar. Saat harga saham terkoreksi dalam, mereka justru masuk bertahap. Mereka tidak membeli karena kondisi hari ini bagus. Mereka membeli karena percaya kondisi 3-5 tahun ke depan akan menjadi perusahaan yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah saham BP. Saham yang mungkin tidak banyak diperhatikan. Yaitu ini menarik karena tidak banyak investor retail memperhatikan saham ini. Namun ketika asing mulai masuk, biasanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka melihat potensi aset perusahaan yang belum sepenuhnya dihargai pasar. Yang kedua, mereka melihat peluang pemulihan bisnis setelah periode yang cukup berat kali ini.
Investor asing sering membeli jauh sebelum perbaikan kinerja terlihat pada laporan keuangan. Mereka masuk ketika valuasi masih dalam kondisi yang rendah. Nah, jadi beberapa saham ini perlu kita cek kembali. Apakah memang benar ini akan menguntungkan, ya, memberikan benefit yang besar terhadap kita yang investor-investor pemula ini. Ada BP, ada TPIA, dan juga ada Bumi. Nah, apa kesamaan saham yang dibeli asing? Kalau kita perhatikan, ada pola yang cukup jelas. Pertama, mereka membeli saat harga turun. Investor retail sering membeli ketika harga sudah naik. Sebaliknya, investor institusi besar justru mencari saham yang sedang dijual di pasar, dan itu berlebihan. Mereka mengharapkan prinsip beli saat ketakutan, jual saat euforia. Kedua, mereka fokus pada sektor real. Bumi terkait energi, TPIA terkait industri dengan petrokimia, dan BP terkait aset infrastruktur dan energi. Artinya, uang asing saat ini tidak sedang mengejar saham-saham spekulatif. Mereka masuk ke sektor yang memiliki aset nyata dan berpotensi mendapat manfaat ketika ekonomi membaik. Kesamaan ketiga, mereka melihat jangka panjang. Saat ini IHSG sedang mengalami tekanan berat. Bahkan secara tahunan, koreksi sudah sangat dalam. Paling dalam selama 5 tahun terakhir. OJK menyebut tekanan pasar berasal dari kombinasi faktor global dan domestik, kombinasi keduanya, termasuk rebalancing index global dan sentimen ekonomi yang mempengaruhi arus modal. Namun investor asing tidak hanya melihat kondisi bulan ini, mereka melihat kemungkinan pemulihan ekonomi Indonesia beberapa tahun yang akan datang. Apakah ini tanda IHSG akan berbalik naik? Ya, belum tentu juga. Ini yang perlu dipahami. Masuknya asing ke beberapa saham belum otomatis membuat IHSG langsung rebound. Namun biasanya ada satu pola yang sering terjadi. Ketika pasar berada di fase terburuk, investor institusi mulai melakukan akumulasi bertahap, mulai nabung bertahap. Mereka tidak menunggu berita baik itu muncul di media-media. Mereka masuk sebelum berita itu datang. Jadi mereka ngambil momen yang pas, ya, untuk masuk ke dalam pasar lagi. Karena ketika berita baik sudah muncul, harga saham biasanya memang sudah lebih mahal atau akan terus naik menjadi lebih mahal. Nah, kira-kira saham mana yang paling menarik? Jika melihat transaksi hari ini, ada 3 nama yang paling menarik untuk diamati, yaitu Bumi, di mana akumulasi asing terbesar. Kedua, didukung tema energi dan batu bara. Yang ketiga, sangat sensitif terhadap harga komoditas global. Ataukah kemudian TPIA yang kemudian didukung tema hilirisasi dan industri kimia, dan kemudian cocok bagi investor yang melihat pertumbuhan jangka panjang. Ataukah BP, di mana masih relatif kurang diperhatikan di pasar, kemudian menarik untuk dipantau apakah akumulasi asing berlanjut beberapa hari ke depan. Nah, terakhir, jadi ketika IHSG anjlok hampir 3 dan 4% dan banyak investor panik menjual sahamnya, investor asing justru melihat dan kemudian mengumpulkan saham-saham tertentu. Dan ini perlu kita perhatikan. Silahkan share video ini ke kawan-kawan pemula, rekan-rekan yang sedang memang memperhatikan pasar saham. Kemudian Bumi menjadi buruan utama dengan lebih dari 561 juta saham dibeli. Disusul TPIA dengan sekitar 143 juta saham. Kemudian serta BP yang juga masuk radar akumulasi asing. Apakah mereka sedang menangkap pisau yang sedang jatuh, atau justru sedang mempersiapkan diri untuk fase pemulihan pasar sebaliknya? Itulah pertanyaan yang akan dijawab oleh pergerakan pasar dalam beberapa minggu ke depan. Karena dalam sejarah pasar modal, seringkali uang beredar masuk ketika ketakutan sedang berada di titik tertinggi. Nah, kira-kira dari 3 saham tadi, kalian pilih yang mana? Silahkan komen di kolom komentar, Bumi, TPIA, atau BP. Atau kalian punya opsi yang lain, punya pandangan yang lain. Nah, silahkan kita bertukar pandangan di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih kalian sudah support video kita dengan like, komen, dan share video ini. Dan terus ikuti channel Economic Insight One, dan salam investasi.